Itu sih gampang kayaknya. Elah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Keluarga Hazami. Dan kali ini kita akan membahas tentang relationship. Iya. Jadi yang mana dulu nih? kita belum kompak nih, maklum. Ini channel pertama, jadi banyak-banyak yang masih belajar lah ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang relationship. Artinya berarti hubungan ya. Nah, karena kita ini suami istri nih, jadi yang akan kita kasih adalah tips-tips pada saat kami menuju ke pernikahan. Yeay! Bagi kamu yang jomblo nih, yang belum menikah, stay tune. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mungkin lagi sedang memanapkan hati, pengen segera bertemu pujian hatinya di pelaminan dan udah ngebet banget, kayaknya ya kita bisa berbagi pengalaman, kita sharing bareng nih pengalaman apa aja sih yang udah kita lakuin dari sebelum menikah sampai akhirnya kita menikah dan sampai alhamdulillah sekarang kita sudah kurang lebih 1 tahun pernikahan. Masih muda sih, tapi alhamdulillah kita sudah banyak belajar dan akan terus belajar insya Allah, amin. Nah, sebelum kesana nih, ya? jadi bagi teman-teman yang sering ikut kajian, ikut acara, seminar-seminar pranikah, di situ kan bumbu-bumbu yang disuguhkan tuh manis-manisnya aja tuh biasanya tuh, pahit-pahitnya bisa disembunyiin. Kenapa? Biar orang-orang berani maju ke pernikahan. Nah, kita di sini mau kasih tahu sedikit, ternyata begitu menikah bukan cuma yang manis yang kita dapat, pahitnya dapat, asinnya dapat, gurihnya juga dapat, asemnya dapat, semua tuh campur jadi satu di pernikahan. Nah, bagaimana cara kita menghadapinya itu nanti kita akan bahas. Yang pertama awal itu kenapa akhirnya kita bisa menikah, tipsnya apa aja? Kenapa ya? Yang pertama adalah sebenarnya dengan siapapun kita akan menikah, yang pertama yang harus kita siapkan adalah hati kita. Tandatan dulu hatinya, siapkan hati kita untuk menuju ke pernikahan. Sholat istikharah dan mantapkan lagi. Itu yang dia. Selanjutnya, jadi kalau misalkan mantapin hati nih, kita udah bener nih misalkan milih tuh, ini kayaknya yang cocok buat saya nih, gitu. Dari sekian banyak yang kita pilih, dapatlah satu orang. Nah, tapi itu tuh masih diuji juga sebenarnya. Biasanya di detik-detik terakhir menjelang pernikahan muncul tuh banyak hal, entah itu keraguan, entah itu masalah keuangan, masalah keluarga, ya, keluarga mempelai yang misalkan masih punya ganjalan tentang keuangan kah, bagaimana acara pernikahan nanti, siapa aja yang mau diundang, bahkan nih teman-teman, masalah sepele, kita mau pakai baju warna apa aja tuh kadang itu jadi masalah. Dan banyak juga gara-gara hal sepele kayak tadi tuh, gitu. Itu yang tadinya udah fix mau nikah di bulan Juni misalkan, itu bisa tiba-tiba nggak jadi. Makanya, yuk mantapin hati lagi, istikharah, yakinin sama Allah. Kalau ini kita mau ibadah, kalau ini kita benar nih mau sehidup sesurga sama dia. Iya dong. Jadi sudah tahu kan tadi yang pertama adalah memantapkan hati. Nah, yang kedua ini tips yang tidak kalah manjurnya, yaitu bergaulah di tempat di mana kamu inginkan seseorang menjadi istrimu. Contoh, kalau misalkan kamu mau menjadikan istri yang solehah, mau suami yang soleh, mau yang baik-baik, otomatis kamu tahu dong harus bergaul di mana. Ya. Misalkan, kalau misalkan kita pengen istri yang solehah, carinya jangan di bar. tentu bukan. Harus kemana jadinya kita? Ke pengajian, ke tempat seminar, workshop. Intinya ke tempat-tempat kebaikan yang mengantarkan kita kepada orang yang baik, insya Allah. Itu kan salah satu upaya ya. Jadi kamu mau mendapatkan orang seperti apa, maka carilah tempat yang memang sekiranya kamu akan melihat tipe-tipe orang seperti itu. Iya. Gitu. Tapi yakin di setiap tempat, gitu, semua orang itu baik kok. Gitu. Amin. Insya Allah kalau niat kita baik, Allah juga akan menggiring kita buat menuju kebaikan itu juga. Iya, setuju. Nah, untuk selanjutnya nih, setelah tadi yang pertama memantapkan niat, yang kedua mendatangi tempat-tempat yang sekiranya ada
tipe-tipe cewek atau cowok yang kita mau. Yang ketiga, kita yakinin dulu nih calon yang kita tuju, calon yang kita cidek ini, yang kita incer nih, itu masih single atau enggak. Jangan sampai salah bidik. Oh, udah dikejar-kejar, diincer-incer hari-hari, ternyata tetot udah punya suami. Kita kok jadi kompakan gini ya? Oh. Nah, itu dia. Kali ini kita kompak ya. Jadi itu dia, coba dulu nih, gitu. Dipastiin benar-benar dia masih single atau enggak, udah ada yang khitbah atau enggak. Betul. Itu dia. Kalau misalkan semua itu udah aman, oke deh. Bismillah. Langkah selanjutnya, cus, langsung datangi orang tuanya. Karena teman-teman, asal tahu saja ya, seberapapun kita gigihnya mendekati anaknya, kalau misalkan orang tuanya tiba-tiba bermasalah dengan kita, tidak setuju dengan kita, dan lain sebagainya, semua upaya kita itu jadi sia-sia. Lagi pula, kan sebaik-baik pendekatan adalah pendekatan kepada Allah, kedua kepada orang tua sebagai pemilik dari anak tersebut. Benar, jadi kalau misalkan Allahnya sudah dideketin, yang punya makhluknya, orang tuanya deketin. Kenapa? Orang tuanya ngedein dia dari kecil, ngerawat dia dari kecil sampai gede, gede mau direbut, tapi kita diem aja. Nah, nggak bisa gitu ya. Jadi intinya kita TP-TP dikit lah, PDKT sama orang tuanya, main-main ke rumahnya, ta'aruf, bilang, Bapak, Ibu, saya mau kenal nih sama putrinya. Kita mau kenal lebih jauh atau belum? Benar. Mau kenal nih sama keluarga Bapak, keluarga Ibu, gitu. Nah, kalau misalkan udah dapat lampu hijau nih, selanjutnya langsung deh kita ke anaknya tanyain, mau nggak, Neng? Iya, langsung aja, mau nggak, Neng? Nah, jangan lupa nih, nanyanya jangan sendirian, bawa sekalian tuh keluarga besar, tanya langsung ke rumah. Dijamin deh, hatinya bakal luluh. Kenapa? Wanita tuh paling mudah dibikin yang kayak begitu. Jadi, kalau kata orang, itu sebatang coklat bakal kalah dengan seperangkat alat sholat. Wah, tapi jangan lupa nih, jangan lupa juga kalau misalkan kamu sudah mantap, keluarga sudah mantap, jangan berlama-lama. Kalau misalkan sudah hitbah nih, usahakan dari 3 atau 5 bulan kemudian lah acara pernikahan itu digelar. Karena kalau kelamaan, selain nantinya akan menimbulkan fitnah, juga kita memperkecil kemungkinan-kemungkinan yang lain. Misal nih, si calon mempelai itu ketemu si A, ketemu si B, ketemu si C, yang mungkin mulai jadi tambah ragu ya sama pasangannya, mulai apa aku yakin ya sama dia, mulai meragu, keraguan yang ada. Jadi lebih mantap lagi, dipercepat, langsung nikah, habis nikah baru pacaran yang syah. Urusan nanti di pernikahan itu nanti Allah yang bakal ngatur bagaimana jalannya pernikahan itu berlangsung dengan baik dan benar. Kenapa? Karena kalau misalkan kita dari awal sudah ragu, terus tiba-tiba kita perlama, kita tunda dan sebagainya, makin ragu, malah nggak jadi. Kalau misalkan kita Bismillah, oke deh, punya duit nggak punya duit, berangkat, Insya Allah akan bantu kok, gitu. Karena kebanyakan nih, menurut pengalaman kita sendiri, kita juga nikah dengan biaya seadanya, tapi tiba-tiba pas nikah ada aja bantuan datang. Semuanya ada. Intinya pas butuh ada gitu. Makanya kalau misalkan cari pasangan itu nggak perlu yang kaya-kaya, yang penting pas aja. Pas pengen mobil ada uang, pas pengen laptop ada uang, pas pengen HP ada uang. Nyindir nih ceritanya. Insya Allah ada semua kok gitu. Dan itu kita sudah ngalamin gitu. Allah tuh ngasih di saat yang tepat gitu. Sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Jadi don't worry, be happy. Bagi jomblo-jomblo, bagi yang mau nikah, jomblo fisabilillah, yang belum mantap niatnya, ingat tadi ada beberapa poin. Yang pertama, mantapkan niat. Yang kedua, berkumpullah dan carilah tempat di mana tempat itu akan mengirimmu kepada orang pilihanmu. Yang ketiga, pastikan kalau calonmu itu masih single. Yang keempat, datangi keluarganya dan ajak untuk ta'aruf dan berkenalan lebih lanjut. Yang kelima datang dan mantapkan hati, datangi keluarganya bersama keluargamu, khitbah, dan tentunya jangan berlama-lama. Langsung tentukan tanggal pernikahan 3 atau 5 bulan paling lambat. Kalau lama-lama akhirnya timbul apa? Fitnah, timbul keraguan dan lain sebagainya. Oke, itu saja. Yang terakhir, takutnya nanti cinta datang terlambat. Kenapa? Ada lagu ya Maudy Ayunda. Iya. Cinta datang terlambat. Takutnya nanti
nanti ada mantan-mantan lewat khilaf gitu, kitanya berbalik arah lagi, jangan sampai ya. Jadi semoga teman-teman yang belum menikah dimatapkan lagi hatinya dan segera menemukan jodohnya. Mungkin itu saja tips dari keluarga Hazami. Next time kita akan kasih lagi tips-tips yang lainnya. Oke. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Oke? Assalamualaikum.